Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Pertemuan hari ini kita masuk ke materi tentang perkembangbiakan pada hewan. Jadi, sama halnya dengan manusia, tumbuhan, hewan juga melakukan yang namanya proses perkembangbiakan. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga atau melestarikan jenisnya agar tidak punah, ya. Perkembangbiakan pada hewan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah generatif dan yang kedua adalah vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara generatif ini merupakan perkembangbiakan seksual atau kawin. Jadi harus terjadinya pertemuan antara kelamin jantan dan kelamin betina. Perkembangbiakan hewan secara generatif ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah vivipar melahirkan, yang kedua adalah ovipar bertelur, dan yang ketiga adalah ovovivipar bertelur dan melahirkan. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini merupakan perkembangbiakan secara aseksual atau tak kawin, jadi tanpa peleburan sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara vegetatif ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tunas, lalu membelah diri, dan juga fragmentasi. Nah, ini nanti kita akan pelajari bersama-sama ya. Kita masuk ke perkembangbiakan secara generatif terlebih dahulu. Yang pertama adalah vivipar, perkembangbiakan secara melahirkan. Jadi vivipar ini banyak dilakukan oleh hewan mamalia. Nah, di sini ada ciri-cirinya, yaitu memiliki kelenjar susu, pada umumnya memiliki daun telinga, lalu seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu atau rambut. Janin mendapatkan makanan dari induk melalui plasenta, lalu janin tumbuh dan berkembang selama kehamilan di dalam organ yang bernama rahim. Dan di sini ada contohnya seperti ikan paus, sapi, dan juga harimau, ya. Selanjutnya yang kedua adalah ovipar, perkembangbiakan secara bertelur. Ciri-cirinya, dia tidak menyusui anaknya, tidak memiliki kelenjar susu, tidak mempunyai daun telinga, dan biasanya termasuk keluarga hewan unggas. Nah, janin mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah di dalam telur. Jadi telur itu kan dari atau yolk, itu adalah cadangan makanannya. Lalu janin tumbuh dan berkembang di dalam telur. Nah, jika tumbuh sempurna, maka telur ini akan menetas dan janin akan keluar dari cangkangnya. Tapi kalau tidak sempurna pertumbuhannya atau perkembangannya, telur ini akan beraroma busuk. Nah, di sini contohnya ada penyu, buaya, bebek ya, dan lain-lain. Yang ketiga adalah ovovivipar atau perkembangbiakan secara bertelur dan melahirkan. Ciri-cirinya tidak menyusui, pembuahannya ini terjadi di tubuh betina, memiliki embrio yang mampu berkembang menjadi cangkang telur dalam tubuh induknya. Jadi telurnya itu ada di dalam tubuh induknya. Asupan makanan didapatkan dari telur dan berkembang biak dalam tubuh induk. Setelah menetas, ini akan dikeluarkan dari tubuh induknya, ya. Contohnya, seperti salamander, platypus, kadal, ya, ikan hiu dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yang pertama adalah tunas. Jadi hewan yang berkembang biak secara tunas, contohnya yaitu hidra.
Perkembangbiakan hidra yang membentuk tunas di dalam tubuhnya. Lalu yang kedua, tunas tersebut ini akan tumbuh dan berkembang dalam batasan ukuran tertentu. Dan yang ketiga, tunas akan terus berkembang dan juga membesar. Yang keempat, setelah dirasa cukup dewasa, tunas ini akan melepaskan diri dari induknya dan akan membentuk individu baru. Dan siklus ini akan terus berlanjut seperti itu, ya. Lalu yang kedua adalah membelah diri. Nah, biasanya perkembangbiakan membelah diri ini contohnya adalah hewan amuba, hewan bersel satu. Cara perkembangbiakannya yang pertama, hewan bersel satu ini memiliki inti sel. Yang kedua, inti sel ini akan membelah diri menjadi dua bagian. Yang ketiga, pembelahan dua bagian itu diikuti dengan pembelahan cairan dan juga dinding sel. Yang keempat, setelah itu muncul dua sel individu baru. Dan yang kelima, kedua hewan bersel satu itu akan hidup mandiri dan nantinya akan membelah diri lagi. Dan siklusnya juga akan seperti itu terus, ya. Yang ketiga adalah fragmentasi. Ini merupakan perkembangbiakan yang akan dilakukan oleh kelompok hewan tingkat rendah bagian tubuh tertentu untuk menghasilkan individu baru. Contohnya yaitu pada cacing planaria atau cacing pipi. Nah, di sini ada cacing planaria dan dia dipotong 3 bagian dan 3 bagian ini akan menjadi individu baru. Nah, anak-anak di sini ada tokennya agar kalian bisa masuk ke link soal. Yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama ada hormon, usia, dan juga suhu. Nah, hormon ini faktor pertama yang mempengaruhi perkembangbiakan, ya. Karena hormon yang kurang bagus ini tidak bagus pula untuk menciptakan kehamilan. Hormon pada hewan ini juga berpengaruh terhadap tingkat kesuburan dari hewan itu sendiri. Lalu yang kedua adalah usia. Usia ini menjadi penentu efisiensi atau tidaknya untuk melakukan reproduksi. Contohnya seperti ayam, ya. Ayam yang usianya lebih tua dan sering bertelur, ini akan menghasilkan telur yang lebih sedikit dibandingkan dengan ayam yang usianya lebih muda, ya. Lalu yang ketiga adalah suhu. Nah, suhu yang kurang baik ini dapat menyebabkan hewan gagal untuk berkembang biak. Nah, anak-anak, itu dia faktor-faktor yang mempengaruhi pada hewan. Ibu minta tolong dicatat dan minggu depan kita akan belajar tentang penerapan teknologi pada perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, ya. Kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan, tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.